Shalom, bertemu kembali dalam Bina Iman pada hari ini. Saya hari ini akan membahas dari satu bagian perikop firman Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-1, ayat yang ke-19 dan 20. Yang saya beri judul dalam renungan ini adalah Jangan Sampai Kandas. Firman-Nya berbunyi demikian. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini masih dalam tema kita yaitu untuk berjuang dengan iman dan hati nurani yang murni. Kita ada melihat dalam satu surat Paulus kepada Timotius, di mana dia mengingatkan akan adanya satu bahaya ketika kita sebagai orang percaya tidak memelihara iman kita, tidak bahkan memperjuangkannya, sehingga ada resiko iman itu bisa kandas. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kita seringkali di dalam perjalanan iman kita tidak betul-betul memelihara hati nurani kita. Saudara yang terkasih, Tuhan sejak awal memberikan kepada kita manusia hati nurani untuk kita bisa mengenal dan menyadari akan adanya Tuhan dan kebenaran dalam hidup ini. Namun karena manusia seringkali terjebak dari keinginan sendiri atau mungkin tipu daya iblis, sehingga akhirnya manusia itu seringkali mereka membangkang ya daripada hati nuraninya itu, dan Tuhan kemudian mulai memberikan kepada mereka arahan yang lebih jelas berupa hukum-hukum tertulis. Oleh karena itu dalam Perjanjian Lama kita sering melihat dan membaca bagaimana melalui contoh bangsa Israel, Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, kemudian semua itu digenapi dalam diri Yesus melalui hukum kasih karunia atau anugerah. Namun, tetap dalam dua perkara ini Tuhan mau supaya kita sebagai manusia roh yang Tuhan sudah berikan roh kudusnya dalam kita, Dia mau supaya kita itu peka dengan hati nurani kita. Di mana hati nurani ini di dalam bahasa Yunaninya berbicara mengenai moralitas, yaitu untuk memahami apa yang benar dan yang salah. Nah, mengapa dalam kasus ini surat kepada Timotius mengenai dua orang bernama Himeneus dan Alexander ini bisa terjadi? Kalau kita melihat di dalam ayat yang firman Tuhan ada dalam Ibrani 4 ayat 12, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan Allah yang hidup dan kuat itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menusuk dalam, amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita senantiasa bagaimana kita perlu menjaga hati nurani kita. Moralitas kita dalam kita memilih untuk melakukan yang benar ataupun yang salah, itu tergantung bagaimana hati kita, nurani kita, apakah dikuasai dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Dalam kasus Himeneus dan Alexander, saya percaya Paulus menuliskan surat ini karena mereka sudah tidak memelihara firman yang hidup itu dalam hati mereka. Nah, kita percaya bahwa firman yang hidup ini Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memelihara kita, supaya kita selalu dinyatakan layak di hadapan Tuhan. Sebagaimana Kisah Rasul 24 ayat 16 katakan, bagaimana Paulus dia berusaha untuk selalu memeliharanya, hidup dengan hati nurani yang murni ini, yaitu dengan firman Tuhan yang memeliharakannya. Sebab ada konsekuensi seperti tadi kita lihat di dalam 1 Timotius pasal ke-1 tadi, bahwa ketika itu terjadi pelanggaran maka kandaslah iman. Maka Paulus mengingatkan di ayat sebelum dalam ayat 18 dalam surat Timotius, supaya Timotius sebagai anak rohaninya betul-betul dikuatkan atau berjuang di dalam perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani murni. Dan kata berjuang ini adalah yang dipakai juga untuk seorang prajurit ketika dia harus berperang. Betul-betul hidup dan mati dia di dalam bagaimana dia memperjuangkan hal itu. Tapi kalau sampai hal itu terjadi seperti Himeneus dan Alexander, yang dimana mereka dalam pengajarannya, mereka mengajarkan tentang kebangkitan itu sudah terjadi, yaitu tidak ada kebangkitan nanti orang dari kematian, tapi hanya cukup kebangkitan moralitas. Pengajaran yang sesat ini membuat akhirnya mereka terpaksa Paulus menyerahkan mereka kepada iblis. Terkesan kejam, tetapi Tuhan sendiri dalam Roma pasal ke-1, ketika manusia sudah tidak lagi menghormati Tuhan, hukum Tuhan adalah iblis yang akan mengambil alih. Oleh karena itu Tuhan tidak
tidak berdaya dalam tanda kutip untuk menyerahkan, karena hukum Tuhan yang adil harus terjadi supaya betul-betul kebenaran Tuhan ditegakkan. Orang yang betul-betul sudah melanggar dan dia dituntut oleh iblis di hadapan Tuhan, Tuhan menyerahkan. Dan mereka akan mengalami penyiksaan-penyiksaan mungkin secara fisik. Tetapi Paulus berkata, dikatakan di sana, bagaimana ketika orang yang diserahkan tubuhnya kepada iblis untuk dihukum, maka dia akan mengalami perkara di mana dia akan ditobatkan dengan harapan demikian, supaya akhirnya dia kembali pada hati nurani yang murni. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, peliharalah, berjuanglah iman untuk iman dan hati nuranimu yang murni, supaya jangan kandas dan jangan sampai jatuh di dalam penghukuman pada Tuhan, tapi kita sebaliknya memperoleh hidup yang kekal berkemenangan dalam Tuhan. Tuhan memberkati.